8 bit, ada register khusus di CSPDPTRIR, panjangnya ada 16, serta ada register status. Kemudian untuk sistem bus atau bus, mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori. Unit I/O menggunakan saluran yang disebut dengan bus. Setiap mikroprosesor dilengkapi dengan 3 bus sebagai berikut. Next. Perpindahan data antara MPU atau CPU dengan komponen luar terjadi pada bus data bidireksional. Data bus terdiri dari 8, 16, 32, 64 atau lebih saluran paralel. Kemudian bus data, CPU membaca atau menulis data. Banyak piranti akan terhubung pada data bus, namun hanya ada satu piranti yang aktif dalam satu waktu akses. Setiap piranti yang terhubung ke data bus harus menggunakan preset buffer sehingga dapat berkeadaan floating atau berimpedansi tinggi jika tidak sedang digunakan. Mikroprosesor standar memiliki saluran bus data 8 bit, 2 arah, artinya alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel dari MPU ke unit lain di luar MPU atau dari unit lain di luar ke MPU. Untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu diambil, digunakan bus alamat. Bus alamat bertugas menetapkan dan memilih satu lokasi memori atau satu lokasi I/O yang hendak diakses. Bus alamat terdiri dari 16, 20, 24 atau lebih saluran sinyal paralel. Address bus pada saluran CPU mengirim alamat lokasi memori yang akan ditulis atau lokasi memori yang akan dibaca. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit address bus. Jika jumlah bit address bus adalah n, maka jumlah lokasi memori yang dapat dialamati sama dengan 2 pangkat n. Bus kendali, CPU mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Bentuk bus kendali adalah pembacaan memori, penulisan ke memori, pembacaan port I/O, penulisan port I/O, reset, interrupt, memory request, dan lain-lain. Bus kendali adalah seperangkat bit pengendalian yang berfungsi untuk mengatur penyerampakan memori, penyerampakan I/O, penjadwalan MPU, interupsi DMA. Berikut memori. Bagian memori merupakan gabungan dari memori elektronik, RWM, dan ROM. Di samping juga magnetic floppy disk, magnetic hard disk, atau laser optical disk. Pemakaian memori memiliki dua tujuan, menyimpan kode biner untuk urutan instruksi yang disebut dengan program, serta menyimpan kode biner data selama komputer bekerja. Input-output merupakan bagian yang memungkinkan komputer untuk mengambil data dari luar atau mengirim data keluar. Peripheral semacam keyboard, terminal, video monitor, printer, dan modem dihubungkan ke bagian I/O. Piranti yang digunakan untuk interface bus komputer ke peralatan luar disebut port. CPU bekerja mengendalikan operasi komputer. CPU mengambil kode biner instruksi dari memori, kemudian mendekode instruksi tersebut dalam urutan aksi yang sangat sederhana. Sebuah CPU terdiri dari arithmetic logic unit atau alur yang dapat membangun fungsi penjumlahan, pengurangan, logika invert atau XOR. CPU memiliki register-register. Salah satu register dari CPU berfungsi sebagai pencacah alamat. CPU juga memiliki bagian penting yang disebut dengan control unit yang bekerja membangkitkan sinyal kendali. Hardware adalah nama atau sebutan perangkat fisik atau perangkat keras rangkaian dari komputer. Software merujuk pada pengertian apa yang disebut dengan program yang ditulis untuk komputer. Firmware adalah program yang disimpan dalam ROM atau peralatan lain yang dapat menyimpan informasi secara permanen jika power dalam keadaan off. Cara umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan mikroprosesor adalah dengan klasifikasi atas dasar jumlah bit kerja dari alur, jumlah bit address bus, atau jumlah bit address. Mikroprosesor yang pertama kali ditemukan adalah seri 4004 yang diproduksi tahun 1971. Para insinyur pada saat itu telah memprediksikan bahwa mikroprosesor akan menggantikan hampir semua peralatan kombinasional atau sekuensial karena fungsinya yang sangat fleksibel. Kemudian pada tahun 1972, Intel melahirkan bayi mikroprosesor kedua yang diberi nama 8008. Segera setelah Intel memproduksi 8080, Motorola mengeluarkan MC 6800 dengan 8 bit data. Next. Arah pengembangan mikroprosesor juga pada sistem kendali. Piranti ini digunakan sebagai alat kendali mesin yang smart, semacam oven microwave, mesin cuci, mesin jahit, sistem pengapian. Peralatan mikroprosesor semacam ini disebut microcontroller. Intel mengeluarkan 8051, Motorola mengeluarkan MC 6801. Arah perkembangan mikroprosesor yang ketiga adalah CPU untuk keperluan umum atau dalam bahasa asing disebut general purpose. CPU digunakan pada komputer semacam PC. Setelah Intel memproduksi 8085 dan Motorola MC 6800, kemudian Motorola memproduksi MC 6809 dengan instruksi 16 bit. Next. 8086 adalah mikroprosesor 16 bit yang digunakan sebagai CPU pada komputer mikro dengan seri XT, terminologi 16 bit, artinya arithmetic logic unit, internal register, dan kebanyakan instruksinya dirancang bekerja dengan 16 bit binary word. Next. Intel 8088 memiliki alur yang sama dan register yang sama, dan juga instruction set yang sama. Pengelompokan mikroprosesor sebagai komponen utama dalam sistem mikroprosesor dapat dikelompokkan menurut teknologi yang digunakan, jumlah bit, kemampuan atau karakteristik mikroprosesor. Di samping teknologi PMOS dan teknologi NMOS yang paling banyak digunakan sebagai teknologi pembuatan mikroprosesor, masih ada teknologi lain yaitu teknologi CMOS, teknologi bipolar jenis ECL, teknologi bipolar jenis SIO, HOTTKD, teknologi bipolar jenis
I to L. Next. Loop, suatu perulangan instruksi atau sekuen atau rangkaian instruksi tertentu. Label, suatu kata atau kode yang menyatakan atau mewakili suatu alamat. Komentar, suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program. Flowchart, representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. FER dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu generasi purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller apapun sepanjang terdapat kompilernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh microcontroller dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Setelah menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari suatu microcontroller ke yang lain dengan lebih mudah, mampu menyusun program yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Kompiler bahasa C untuk microcontroller AVR, Win AVR, IARC, GCC AVR, ICC AVR, Codivision AVR. Kemudian ada preprosesor, deklarasi konstanta global atau variabel, fungsi atau prosedur program utama. Ada kalanya dapat dilakukan pemrograman secara sederhana, yaitu dilakukan dengan menuliskan program utamanya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.